Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-7 mengenai analisis modeling pada mata kuliah RPL. Analisis sistem dapat didefinisikan yaitu penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam beberapa bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Untuk model analis sendiri yaitu serangkaian model yang merupakan representasi teknis yang pertama dari sebuah sistem. Yang pertama di sini adalah analisis terstruktur, adalah metode pemodelan klasik dan analisis berorientasi objek. Kemudian kita akan masuk ke elemen model analisis. Setelah kebutuhan dikumpulkan, kemudian analisis terhadap kebutuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa alat. Contohnya di sini ada DFD atau Data Flow Diagram, kemudian ERD atau Entity Relationship Diagram, dan sebagainya. Di sini data dictionary menjadi bekal dasar sebagai analis kebutuhan. Untuk data dictionary-nya berisi gambaran dari semua objek data yang diperlukan dan dihasilkan oleh software nantinya. Diagram-diagram tadi mempunyai karakter masing-masing dan DFD memberikan gambaran bagaimana data bisa berubah sejalan dengan aliran dalam sistem dan menggambarkan fungsi-fungsi yang mengubah data-data tadi. Sedangkan untuk ERD sendiri yaitu menggambarkan relasi antara objek dan data itu. Ada 3 sasaran utama pada model analisis. Yang pertama yaitu dapat menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu dapat membangun dasar bagi pembuat desain perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga adalah dapat membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak tersebut dibangun. Berikut ini merupakan struktur pemodelan analis. Yang di tengah ini adalah data dictionary-nya, kemudian ini IRD, DFD, dan STD, kemudian ada data object description, kemudian ini merupakan proses specification-nya, kemudian pada STD ini ada control specification-nya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan atau tahap pemodelan analis. Yaitu untuk prinsip pemodelan analis sendiri ada beberapa. Yang pertama, domain masalah harus dapat dipresentasikan dan dipahami. Kemudian yang kedua, fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak nanti harus dapat ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah tingkah laku perangkat lunak dapat dioperasikan sebagai aksi dari input pemakai atau lingkungan harus dapat didefinisikan. Kemudian untuk model yang menggambarkan informasi, fungsi serta tingkah laku perlu dikomposisi sehingga semua detail informasi, fungsi dan tingkah laku yang ada dapat diungkap. Kemudian selanjutnya adalah proses analis sebaiknya dimulai dari informasi-informasi yang penting sampai ke detail implementasi.
Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu pendefinisian lingkup perangkat lunak. Di sini yaitu aktivitas penyedia perangkat penyelidikan awal untuk menentukan rincian perangkat lunak yang akan dibangun di lingkungan luar tempat di mana sistem yang akan dibangun digunakan. Untuk yang kedua adalah identifikasi dan pengumpulan kebutuhan perangkat lunak, yaitu identifikasi dan pengumpulan perangkat lunak ini merupakan aktivitas untuk mencari, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menentukan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibangun dengan cara melakukan komunikasi dengan pengguna atau customer tersebut. Untuk pemodelan data, yaitu berfungsi sebagai untuk mendeskripsikan sebuah data yang terlibat di dalam perangkat lunak. Ada piranti yang digunakan untuk menjelaskan pemodelan data seperti IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Kemudian ada DOD atau Data Object Description. Kemudian yang ketiga adalah kamus data atau Data Dictionary. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemodelan fungsional. Di sini, pemodelan fungsional adalah mendeskripsikan seluruh fungsi yang terlibat di dalam perangkat lunak. Kemudian untuk piranti yang digunakan untuk pemodelan ini ada konteks diagram, yaitu mempresentasikan sistem sebagai black box terhadap lingkungan sekitar yang berhubungan dengan sistem tersebut. Ini merupakan contoh dari konteks diagramnya. Ada dua, yang pertama yaitu user dan video source. Kemudian melalui digital video processor. Kemudian ini merupakan request video signal dari monitor ini. Selanjutnya adalah proses specification, yaitu merupakan deskripsi detail dari setiap proses yang muncul pada DFD. Proses yang harus mengandung PSPEC, yaitu proses yang sudah tidak didekomposisi lagi menjadi subproses di bawahnya. Ini merupakan contoh dari PSPEC adalah yang pertama input, kemudian ada output dan algoritmanya. Selanjutnya adalah pemodelan status, yaitu tahapan analisis untuk mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Selanjutnya adalah model analisis berorientasi objek. Di sini analisis berorientasi objek sendiri yaitu cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep di sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Selanjutnya adalah berorientasi objek. Di sini artinya apa? Bahwa kita mengorganisasi suatu perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilaku. Selanjutnya adalah OOA. OOA di sini yaitu Object Oriented Analysis, yaitu metode analisis yang memeriksa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem dengan sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam lingkup perusahaan. OOA sendiri yaitu mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut
dengan menggunakan metode berorientasi objek. Pada analis sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Contohnya di sini ada klien, developer, pakar, dan lain-lain. Dokumen permintaan sendiri memiliki dua fungsi, yaitu memformulasikan kebutuhan klien, serta yang kedua yaitu membuat suatu daftar tugas. OA sendiri mempunyai tujuan yaitu memproduksi sebuah model konseptual informasi yang ada di daerah yang sedang dianalisis. Kemudian untuk sumber-sumber analisis dapat persyaratan tertulis, pernyataan, dokumen visi yang formal, wawancara dengan stakeholder atau pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian dari hasil analisis berorientasi objek sendiri yaitu sebuah deskripsi dari apa sistem secara fungsional diperlukan untuk dilakukan dalam bentuk sebuah tabel konseptual. Di sini, salah satu pemodelan yang digunakan yaitu menggunakan UML. Tujuannya apa? Yaitu dapat mengembangkan model yang menggambarkan perangkat lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan. Untuk UML sendiri sudah tidak asing ya, kepanjangan dari Unified Modeling Language. Di sini yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan pada grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, serta pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software yang berbasis object oriented. UML sendiri yaitu memberikan standar penulisan sebuah sistem atau blueprint yang meliputi konsep bisnis prosesnya. UML sendiri yaitu bahasa universal yang digunakan untuk memvisualisasikan grafis model yang tepat, kemudian menetapkan model yang tepat, lengkap dan tidak ambigu, kemudian membangun model yang dapat dihubungkan langsung dengan bahasa pemrograman, kemudian mendokumentasikan semua informasi yang dikumpulkan oleh tim sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi. Ada beberapa jenis diagram UML, yaitu ada use case diagram, kemudian ada class diagram, yang ketiga ada status chart diagram, kemudian ada activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, serta deployment diagram. Untuk perkuliahan hari ini, saya cukupkan dulu mengenai analisis model. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pada forum yang ada pada e-learning. Saya cukupkan dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.